Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik. Saya adalah peserta dari studi independen di NF Academy dengan topik Codeless Data Science. Di sini saya bertujuan ingin memaparkan presentasi dari final project yang telah saya rancang secara singkat. Oke, untuk final projectnya sendiri berjudul Memprediksi Kepribadian Seseorang, Introvert atau Extrovert, berdasarkan perilaku keseharian menggunakan model decision tree dan juga random forest. Kelompok 8 ini diketuai oleh saya sendiri, Muhammad Sidik, dan 5 anggota saya seperti berikut. Poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu alasan pemilihan data, selanjutnya ada business understanding, selanjutnya ada data understanding, selanjutnya ada data preparation, selanjutnya ada modeling, selanjutnya ada evaluation, selanjutnya ada deployment, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk alasan pemilihan dataset, yang pertama relevan dengan kehidupan nyata, yang kedua fokus pada perilaku keseharian, yang ketiga ukuran dataset ideal. Selanjutnya ada business understanding. Kepribadian, khususnya kecenderungan sebagai introvert atau extrovert, memainkan peran penting dalam interaksi sosial, gaya kerja, dan preferensi komunikasi seseorang. Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama, membangun model klasifikasi untuk memprediksi personality seseorang. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab seseorang memiliki personality introvert dan juga extrovert. Yang ketiga, memberikan insight berbasis data. Yang keempat, membantu manajemen mengambil langkah proaktif dalam pengelolaan SDM. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, mengefisiensikan waktu dan biaya. Yang kedua, pendekatan lebih personal dan relevan. Yang ketiga, dukungan untuk konseling dan psikologi. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor pembentukan kepribadian. Selanjutnya ada tahap data understanding. Dataset yang kami gunakan berjudul Extrovert versus Introvert Behavior Data dengan ekstensi CSV dan dengan 8 kolom, dengan 5 kolom numerik, dan juga 3 kolom string atau objek. Untuk barisnya sendiri ada sekitar 2.900 data, 2.900 baris, dan dataset yang kami gunakan berasal dari website Kaggle. Selanjutnya ada penjelasan dari setiap variabel. Variabel pertama ada time spent alone dengan tipe data float. Selanjutnya ada StatVir dengan tipe data object. Selanjutnya ada social event attendance dengan tipe data float. Selanjutnya ada going outside dengan tipe data float. Selanjutnya ada drain after socializing dengan tipe data object. Selanjutnya ada friend circle size dengan tipe data float. Selanjutnya ada post frequency dengan tipe data float. Dan yang terakhir ada personality dengan tipe data object. Oke, selanjutnya untuk target dari penelitian ini yaitu personality dengan beberapa variabel pendukungnya. Oke, untuk tahap data preparation di sini ada 3 node yang kami gunakan. Yang pertama ada node Excel Reader yang berfungsi untuk membaca dataset yang telah kami siapkan. Yang kedua ada kolom renamer yang berfungsi untuk merapikan nama kolom agar mudah dimengerti. Yang terakhir ada mixing value. Di sini kita mengubah tipe data numerik dengan nean dan juga tipe data string itu dengan previous value. Oke, di tahap modeling ini kita menggunakan beberapa node. Yang pertama ada partitioning, yang dimana di sini kita membagi data menjadi 70 untuk training dan 30 untuk data testing. Terus selanjutnya di sini kita menggunakan node decision tree linear karena kita menggunakan model decision tree.
Selanjutnya, decision tree predictor. Selanjutnya ada random forest linear. Dan yang terakhir ada random forest predictor. Selanjutnya di tahap evaluasi. Evaluasi di sini kita menggunakan node scorer, mau itu random forest dan juga decision tree. Untuk hasilnya sendiri, untuk random forest itu akurasinya yang didapatkan 94,259%, sedangkan decision tree akurasinya 93,111%. Selanjutnya di tahap deployment. Di tahap deployment ini ada lumayan banyak node. Yang pertama ada X-Reader, berfungsi untuk membaca data baru yang telah kami siapkan. Terus selanjutnya ada column rename untuk mengubah nama data agar sesuai dengan workflow sebelumnya. Selanjutnya ada Node Random Forest Predictor untuk mengambil model yang telah dilatih di workflow sebelumnya. Terus selanjutnya ada Table View. Selanjutnya ada Decision Tree Predictor untuk mengambil model dari Decision Tree linear yang di workflow sebelumnya. Dan selanjutnya ada Table View. Nah, berikut adalah data baru yang kami siapkan. Hanya ada dua data. Dan ini adalah hasil output dari table view dari dua model tersebut. Untuk hasilnya yang kami dapatkan dari kedua model tersebut yaitu sama. Row 0 menghasilkan extrovert dan row 1 menghasilkan introvert. Nah, di sini ada penjelasan dari setiap variabel. Yang pertama ada time spent alone. Individu yang menghabiskan waktu lebih lama sendirian, misalkan 80 menit diprediksi sebagai introvert, sedangkan yang lebih sedikit seperti 50 menit diprediksi sebagai introvert. Selanjutnya ada state fear. Individu yang menjawab yes atau memiliki ketakutan tampil depan umum diprediksi sebagai introvert, sedangkan yang menjawab no diprediksi sebagai extrovert. Selanjutnya ada social event attendance. Semakin sedikit waktu yang dihabiskan dalam mengikuti acara sosial, misalkan 10 menit, semakin besar individu diprediksi sebagai introvert. Sebaliknya, keaktifan mengikuti acara sosial, misalnya 30 menit, cenderung diprediksi extrovert. Selanjutnya ada going outside. Individu yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, misalnya 65 menit, cenderung diprediksi ekstrovert, sementara individu yang lebih jarang keluar rumah, misalnya 20 menit, diprediksi sebagai introvert. Selanjutnya ada drain after socializing. Individu yang merasa lelah setelah berinteraksi sosial cenderung diprediksi sebagai introvert, sedangkan yang tidak merasa lelah diprediksi sebagai ekstrovert. Selanjutnya ada friend circle size. Individu dengan kepribadian introvert di row 1 memiliki jumlah teman yang lebih banyak 100 orang dibanding individu ekstrovert dengan jumlah 95 orang. Variabel ini tampaknya tidak terlalu berpengaruh secara langsung terhadap hasil prediksi kepribadian seseorang. Yang terakhir ada post frekuensi. Begitu pula dengan frekuensi posting, 60% untuk introvert dan 45% untuk extrovert. Tidak menjadi faktor dominan dalam membedakan kepribadian seseorang. Nah, berikut adalah workflow Kinem di final project ini. Oke, kesimpulannya bahwa model dapat mengenali pola-pola perilaku tertentu yang erat kaitannya dengan kecenderungan kepribadian. Variabel-variabel seperti time spent alone, state fear, social event attendance, going outside, dan drain after socializing memiliki pengaruh paling kuat dalam proses klasifikasi, sementara variabel lainnya berperan sebagai pendukung, namun tidak menentukan secara langsung. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya secara singkat tentang final project yang telah kami rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.